gagal kerja itu ada aja, bos. Misalnya saja belum lama ini saya ganti piston motor Scoopy Honda, bukan, motor Honda Speci ya. Jadi video ini saya buat juga ya buat satu pengingat juga buat teman-teman mekanik ya. Jadi kegagalan itu ya ada aja, meskipun ya tidak setiap kali kita kerja itu gagal gitu teman-teman ya. Yang paling terpenting ya teliti dan penyampaiannya, teorinya itu kita ya memang harus bisa menjelaskan juga ya. Jadi agar pemilik motor ini mengerti gitu loh, bisa mengerti kenapa gagal. Dan di sini saya upload, saya angkat cerita ini biar bisa menjadi satu pengingat juga buat teman-teman agar lebih teliti. Meskipun dalam hal kegagalan kerja ini, kerja yang saya alami ini sebetulnya disalahkan oleh salah satu spare partnya teman-teman ya. Jadi begini ceritanya ya. Saya bongkar motor Honda Matic Speci itu, ganti piston original, blok seher original, kemudian packing ori semua teman-teman ya. Karena memang saya itu selalu merekomendasikan yang originalan, dan di situ bisa teman-teman baca bahwa karakter saya ini seseorang yang paling tidak suka 2 kali kerja. Begitu teman-teman ya. Dari cara saya merekomendasikan spare part pun pasti ori, kecuali pemilik motor ini tidak sanggup dengan alasan biaya ya. Oke ya. Oke, kita lanjutin teman-teman ya. Oke, singkat cerita saya bongkar itu motor, kemudian saya bersihin dan saya pasang lagi. Tidak lupa juga sudah saya sekir, sudah saya cross check juga itu bos klep, tidak ada masalah. Kemudian ketika saya ngecek begitu juga, saya orangnya seneng bertanya. Jadi sama teman yang lain di bengkel saya ini ada 6 mekanik itu, alhamdulillah semua juga respect dengan saya. Artinya ketika saya kerja ya biasanya ada aja yang ngedeketin ya, meskipun kita itu punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Artinya begini, kerjaan di bengkel tempat saya kerja ini ya udah nggak harus dibantuin, kecuali kita minta bantuan gitu loh. Karena memang punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Meskipun saya kerja, yang lain duduk, ya udah saya nggak perlu cemberut karena nggak dibantuin gitu teman-teman ya. Meskipun karena teman-teman saya ini respect, jadi ya ada aja yang ngebantuin gitu loh. Jadi ngebantuin saya ini bukan karena kewajiban kerja, melainkan memang karena respect gitu ya. Nah oke ya, kita lanjutin. Jadi untuk bos klep bagus, nggak oblak ya, masih bagus lah. Kita selalu cross check, namanya bongkar mesin itu bos klep ya. Klep, seal klep, ganti yang ori. Oke ya, sampai di situ udah selesai semua, kita pasang. Kemudian oke, udah beres, halus semuanya, nggak ada masalah. Pergi pemilik motor, seminggu 2 minggu saya sarankan agar ganti oli lagi, dan datang bener 2 minggu kemudian. Dan ketika saya ganti oli itu ternyata olinya berkurang teman-teman ya. Kayaknya hampir separuh sendiri dalam kurun waktu 2 minggu begitu loh. Bahkan itu saya udah menggunakan oli yang bagus ya. Nah di situ saya masih belum curiga. Mungkin saya belum curiga dengan masalah kegagalan kerja saya ini. Saya masih berpikir ya mungkin karena trek perjalanan orang tersebut jauh, mungkin ya dalam seharinya jarak tempuhnya bisa ratusan kilo ya. Oke, saya masih curiganya ke situ. Kemudian beruntungnya orang ini juga rajin. 2 minggu kemudian lagi dia ganti oli lagi dan berkurang lagi gitu loh teman-teman ya.
Jadi ada beruntungnya juga, orang ini selalu check up itu ganti olinya itu ya ke bengkel saya lagi begitu ya. Dan berkurang lagi. Nah, sampai di situ saya langsung was-was, takutnya ada masalah, mungkin saja bisa jadi saya yang salah gitu kan. Kita berpikir positif aja, kita ya introspeksi diri aja lah, bahwa setiap orang itu kan bisa saja bersalah ya, salah pemasangan atau apa gitu kan. Dan saya meminta kepada yang punya motor itu untuk menyiapkan waktunya lagi biar kita bongkar lagi. Oke, pemilik motor pun mengiyakan dan beberapa hari kemudian dia itu menyiapkan ke bengkel ya, siap waktu ya, seharian itu saya siap nungguin motor. Kemudian singkat cerita saya bongkar lagi gitu deh ya, udah ya. Dan di sini ada beruntungnya juga, posisi piston ini masih belum cacat ya, belum baret ya. Saya khawatirnya udah baret. Alhamdulillah belum. Kemudian saya bongkar klep juga, tidak ada masalah ya. Akan tetapi satu lidi klep, satu klep yang X ini batangnya itu basah teman-temannya. Basah oli maksudnya. Nah, langsung di situ saya tahu, langsung ambil kesimpulan gitu loh, bahwa seal klep ini bocor, gagal artinya gitu teman-teman ya. Nah, jadi intinya di situ teman-teman ya, kegagalan kerja ini disebabkan karena seal klep. Jadi meskipun seal klep original ya, namanya buatan manusia kan bisa saja gagal gitu loh. Tidak tahu saya salah pasang atau bagaimana ya. Nah, ini saya angkat cerita seperti ini tuh karena memang ya ada satu poin yang harus diperhatikan juga, bahwa meskipun hanya seal klep itu bisa membuat oli tekor teman-teman ya. Jadi jangan sembarangan dalam memberikan spare part kepada pelanggan, apalagi orang itu udah siap mengeluarkan duit banyak. Artinya dia dikasih harga original, udah mau, udah percaya sama kita, kemudian kita kasih barang yang main-main gitu loh, ibaratnya yang imitasian. Kasihan, original aja gagal, apalagi kalau imitasi. Kan kita pakai logika begitu teman-teman ya. Dan udah akhirnya ya kita ganti seal klep lagi. Dan itu masih masuk garansi, kita tidak dikenain biaya, dan kita juga dibantu banget sama orang dalam, sama bos besarnya juga. Dalam hal-hal kayak gini itu tidak ada masalah. Oke teman-teman ya, jadi kegagalan kerja itu memang ada aja, di kerjaan apapun pasti ada masalah, dan itu tentunya tidak tiap hari gitu loh. Oke, terima kasih teman-teman ya, tetap bersemangat dan jangan lupa bersyukur selalu. Semoga yang menonton ini saya doakan agar apabila kalian itu sedang ada masalah, agar permasalahannya itu dimudahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya.